Assalamualaikum, aku Hurul Aini Putri akan mempresentasikan tentang manfaat iptek di bidang ekonomi NKRI. Nah, jadi pertama-tama aku bakalan ngejelasin dulu ke kalian apa sih arti iptek itu. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih artinya? Artinya merupakan sumber informasi yang memuat tentang ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai bidang teknologi. Kenapa sih kita sebagai manusia zaman milenial dan zaman era globalisasi ini penting sekali mengetahui iptek? Karena iptek membawa pengaruh besar bagi setiap bidang, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata pengaruh iptek di bidang ekonomi juga luas banget loh guys. Yuk kita bahas sekarang. Yang pertama ada memperpendek jarak. Kenapa sih kita bisa memperpendek jarak? Karena sekarang kita nggak perlu nih ketemu sama penjualnya langsung. Kalau misalnya mau beli-beli apapun, nggak perlu ketemu penjualnya, barangnya udah nyampe aja. Yang kedua ada memperluas pasar atau perluasan pasar. Nah, hal ini terjadi karena kita bisa membeli barang dari daerah manapun atau dari negara manapun, dan penjual juga bisa menjual barangnya ke negara atau daerah manapun. Jadi lebih luas kan jangkauannya. Yang ketiga, biayanya lebih efisien loh guys. Kita sebagai konsumen gak perlu tuh nyamperin ke tokonya, mengurangi biaya transportasi. Dan penjual juga gak perlu tuh capek-capek pergi ke toko. Sekarang kalau misalnya mau beli barang, tinggal dikirim aja sama penjualnya. Nah, kalau misalnya mau lebih murah, penjual atau pengusaha bisa bekerja sama dengan beberapa mitra logistik seperti JNE, JNT, 4848 Express, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyederhanaan proses layanan. Sekarang nggak perlu antri-antri lagi, langsung deh mau dimanapun, mau kapanpun. Barang yang kalian pesan atau kalian inginkan bisa tercapai, bisa kalian dapatkan. Begitu juga dengan penjual, kalian lebih banyak mendapatkan konsumen karena pelayanan kalian lebih mudah dan lebih efisien. Tidak memakan waktu banyak juga kan kalau misalnya kalian jualan online. Yang kelima, mempermudah mencari informasi produk. Sekarang kalau misalnya kalian buka aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau apapun itu yang kalian punya, kalian tinggal cek di deskripsi barangnya, udah tertera tuh informasinya. Jadi nggak perlu deh nanya-nanya, Mbak ini harganya berapa, atau Mbak ini ukurannya berapa. Kalian bisa dapatin akses informasi tentang produk kalian itu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, yang keenam atau yang terakhir, pelayanan pembayaran juga menjadi lebih mudah karena adanya uang online atau e-money. Kita sebut sekarang tuh ada beberapa jenis uang online loh guys. Yang pertama tuh ada e-money, pembayaran melalui e-money seperti e-tol, yang seperti itu. Yang kedua ada m-banking untuk bank-bank tertentu. Yang ketiga ada jenis-jenis Shopee Pay, OVO yang bisa di-scan barcode, Dana, dan sebagainya. Jadi dijamin deh pembayaran kalian lebih mudah dan lebih aman serta lebih praktis. Ini dia contoh video dari salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. Pembayaran jadi lebih mudah. Selamat lihat. Afirmasi. Dah, berhasil saya. Mas? Iya. Dana ya. Berapa tadi mas? 86.000 ya?
karena manfaat-manfaat di atas sudah kita rasakan, sekarang kita balik lagi yuk ke materi awal. Apa sih manfaat iptek dalam ekonomi Indonesia? Yuk simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi semakin meningkat? Karena banyak orang-orang yang belum membuka usaha menjadi pembuka usaha karena tertarik dengan konsumen yang banyak. Sekarang kan lagi viral tuh ya, digandrungi Shopee, Lazada. Nah, pengusaha-pengusaha itu tadinya pengusaha kecil, karena banyak konsumennya, mereka berusaha meningkatkan kualitasnya menjadi pengusaha besar dengan kualitas produk yang lebih baik. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Kenapa sih terjadi industrialisasi? Pengusaha-pengusaha kecil perintis semakin meningkatkan kualitas barangnya dan melakukan produktivitas dalam peningkatan kualitas barangnya. Maka dari itu terjadilah industrialisasi. Mereka mulai mengembangkan bisnis mereka dari yang tadinya kecil menjadi usaha yang besar. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Karena tadi para pengusaha ingin meningkatkan kualitas barangnya, maka pasti mereka akan meningkatkan produktivitas dari dunia industri ini. Seperti misalnya nih, industri rumahan yang perlahan-lahan menambahkan produknya setiap hari. Dari misalnya per hari mereka membuat 5 produk, mereka menambahkan menjadi 100 produk. Itu dalam satu industri rumahan saja. Kebayangkan kalau misalnya banyak industri rumahan yang seperti itu, maka produktivitas dunia industri akan semakin meningkat dong pastinya. Nah, karena meningkatnya proses industrialisasi, maka Indonesia tidak membutuhkan lagi dong barang impor karena Indonesia sudah bisa memproduksi itu sendiri dan bahkan melancarkan kegiatan ekspor. Jadi Indonesia sudah mengurangi impor dan bisa melaksanakan kegiatan ekspor dengan lancar. Kalau misalnya udah ada proses peningkatan industrialisasi ini kan. Nah, karena tadi mereka pengusaha kecil ingin meningkatkan produktivitas industrialisasinya masing-masing, maka dari itu pasti dipastikan mereka akan mencari banyak sumber daya manusia. Nah, lahirlah pembukaan lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran pastinya yang ada di Indonesia ini. Karena pengusaha-pengusaha kecil tersebut pasti membutuhkan sumber daya manusia yang kompetennya bagus, yang rajin ya. Jadi dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Wow, keren banget kan sekarang kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Udah gak zaman lagi deh kita males-malesan. Yuk sekarang buka usaha kecil-kecilan aja udah dapat uang loh. Kalian bisa juga memanfaatkan sosial media, WhatsApp, atau apapun yang kalian punya untuk menambah penghasilan kalian sendiri. Maka dari itu manfaatkan iptek sebaik mungkin dalam hal-hal yang positif ya. Nah, udah selesai nih kegiatan kita hari ini. Udah jelas kan materinya sekarang, manfaat dari iptek bagi kita dan bagi negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menambah wawasan. Aku pamit undur diri dulu ya. Dadah.